Bismillah. Baik, ini part ketiga, kita lanjutkan ya presentasi kita. Nah, ini sampai di poin ketiga. Faktor yang meningkatkan daya tahan tubuh ini adalah istirahat yang cukup. Oke, next. Tips untuk memiliki istirahat yang cukup ya. Sebisa mungkin kita manage kegiatan kita agar bisa punya waktu tidur yang cukup ya di malam hari. Waktu tidur terbaik selepas isya sampai sebelum fajar atau sebelum azan subuh. Jamnya tinggal disesuaikan dengan sikon. Kemudian tidur paling cepat kira-kira 2 jam setelah makan malam. Diusahakan bisa tidur 7-8 jam per hari. Jika Anda sangat sibuk ya usahakan bayar hutang tidur di weekend. Kalau weekday-nya benar-benar kurang tidur, coba pas weekend tidur 8 jam seperti itu. Kemudian lakukan juga sunnah Rasulullah sebelum tidur ya, wudhu, zikir, kemudian kita muhasabah kecil, merilis emosi yang belum terselesaikan, kemudian berdoa. Ini juga semuanya dalam rangka mendapatkan istirahat yang berkualitas ya. Kemudian di siang hari di sela-sela kegiatan jangan lupa ada istirahat juga. Biasa kan ya, kalau zuhur istirahat sejenak gitu, asar istirahat sejenak, seperti itu. Manfaat istirahat dan tidur ya, khususnya manfaat tidur ini mendukung masa pertumbuhan karena ada pelepasan hormon pertumbuhan buat anak-anak dan remaja, kemudian meningkatkan vitalitas tubuh, memperbaiki sel-sel dan jaringan tubuh yang rusak, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh ya tentunya ini. Kemudian meningkatkan mood, konsentrasi, daya ingat, fresh lagi kan kalau bangun tidur. Nah, selanjutnya ini poin keempat yang meningkatkan daya tahan tubuh itu aktivitas fisik dan olahraga yang cukup. Untuk 4 poin ini kita bahas sedikit-sedikit aja karena tadi yang paling utama yang kita bahas di poin kedua yaitu nutrisi ya. Jadi yang lainnya saya bahas sekilas saja. Nah, aktivitas fisik yang cukup ya di siang hari, maksudnya kita berusaha memanage jadwal kita agar kita memiliki aktivitas fisik yang cukup ya. Seperti ibu rumah tangga di rumah itu udah pasti ya banyak banget kan. Kemudian di kantor bagi yang bekerja atau di luar ya di lapangan. Maksudnya kita perlu memiliki aktivitas yang cukup. Jangan sampai yang misalkan tiduran terus setiap hari, atau ya artinya aktivitas yang kurang lah gitu, yang wajar-wajar aja, jangan sampai kurang banget dan jangan sampai berlebih banget. Kemudian merutinkan olahraga, kira-kira kalau setiap hari bisa 15-30 menit, kalau kita bisa 3 kali seminggu bisa setengah sampai 1 jam, atau minimal banget sekali seminggu tolong kita sediakan waktu untuk olahraga ya, bisa 60 menit atau maksimal 90 menit misalnya. Panduan ini sebenarnya nggak saklek banget, ini perkiraan seperti ini ya, bisa dilakukan asalkan teman-teman memperhatikan pemanasan, inti, dan pendinginan. Olahraganya apa aja nanti bisa dipilih ya, pilih dan pelajari jenis-jenis olahraga dari mulai yang atletik itu kan yang paling simple kayak jalan santai, jalan cepat, terus lari ini ya, lari yang nggak terlalu sprint banget, lari semampunya, kemudian bisa mulai senam seperti itu, atau selanjutnya ke olahraga permainan boleh. Semuanya disesuaikan dengan kondisi, karena kalau bagi orang-orang yang sudah lama tidak berolahraga, bagaimana memulainya? Mulai dengan bertahap ya, jangan sampai langsung olahraga yang berat-berat, yang ada malah cedera otot atau pegal-pegal. Manfaat olahraga: meningkatkan vitalitas tubuh, memperbaiki kinerja organ-organ tubuh ya, melancarkan sistem metabolisme tubuh, memperbaiki sistem kardiovaskuler atau jantung, sistem saluran cerna, endokrin, paru. Pokoknya ini istilahnya meremajakan dan memperbaiki semua sistem metabolisme tubuh. Ini sangat-sangat bermanfaat ya olahraga ini. Sebagian besar orang juga ya masalahnya di olahraga ya, banyak sekali yang nggak bisa melaksanakan olahraga dengan rutin, termasuk ibu-ibu. Nah, kesemuanya ini pada intinya meningkatkan daya tahan tubuh ya dengan olahraga.
Kemudian hasil penelitian juga banyak menyatakan bahwa orang-orang yang rutin berolahraga itu mengalami sakit lebih sedikit dibanding mereka yang tidak berolahraga. Maksudnya mengalami penyakit yang lebih ringan atau lebih sedikit dibanding mereka yang nggak suka olahraga gitu. Udah banyak sekali penelitiannya. Next, maintenance tubuh. Ini sedikit saja, sedikit tapi jangan dilupakan ya. Maintenance tubuh apa ya? Maintenance tubuh yang bisa dilakukan adalah seperti detox usus atau gurah usus. Ini maaf saya edit. Konsul, oke. Ya, konsul dengan terapis Tibu Nabawi ya untuk ini, atau bisa sih dengan terapis, bisa juga dengan herbal ya untuk detox usus ini atau gurah usus. Kenapa sih perlu? Karena sistem pencernaan tubuh itu salah satu sistem vital dalam tubuh. Jadi kalau kita mau sehat, itu sistem saluran cernanya harus sehat dulu. Di situ kan di usus ya, dari lambung kemudian ke usus. Nah, di usus itu biasanya banyak banget terakumulasi toksik atau racun-racun dari makanan paling banyak ya. Nah, ketika kita maintenance tubuh ya, berkala berapa periode sekali gitu, kita bersihkan usus kita, insya Allah itu kita bisa menghilangkan kuman-kuman toksik yang akan menjadi sumber penyakit dalam tubuh kita. Nanti darah sari-sari makanan dari usus yang akan dikirim ke darah juga akhirnya lebih banyak bersihnya. Tapi kalau kotor ya, usus kotor, sumber penyakit, nanti yang dikirim ke darah juga banyak flak-flak darah kayak tadi misalnya gula darah, hiperkolesterol, asam urat gitu. Jadi kita bersihkan dulu ususnya. Tapi ini juga sebenarnya nggak semua orang sanggup melakukannya ya. Ada yang berani, ada yang enggak. Oke lah, kita lanjut ke yang lainnya. Kalau belum berani yang ini, kita lakukan yang kedua, bekam juga sangat membantu. Ini maaf ya, ini salah juga, konsul maksudnya, konsul terapis Tibu Nabawi. Dengan membekam juga dia manfaatnya bisa memperbaiki sel-sel dan jaringan tubuh, terus membersihkan darah yang tadi membawa sari-sari makanan dan oksigen yang asalnya dari usus tadi itu kan dialirkan ke darah. Nah, kita bersihkan darah kita melalui bekam. Oke. Yang hiperkolesterol, yang apalagi asam urat ataupun penyakit-penyakit lainnya itu kan dalam darahnya banyak penyakitnya ya. Insya Allah ini bisa dibantu dengan bekam, termasuk untuk membantu menjaga tekanan darah bisa, atau memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Penyakit-penyakit lainnya insya Allah ini banyak manfaatnya. Kemudian juga lakukan medical check up setiap periode tertentu, misalnya setahun sekali, 6 bulan sekali, tergantung rekomendasi ya dari dokter. Ini perlu juga karena kan kita nggak tahu ya kita sehat apa enggak gitu. Tahun ini sehat, tahun depan sehat enggak. Jadi medical check up berkala. Misalnya tahun depan check up lagi. Medical check up tuh apa sih? Ya semuanya sih, bisa dari mulai fungsi jantung, fungsi hati, terus secara biokimia tadi ya, pemeriksaan darah, gula darah, profil lemak tuh ada kolesterol, ada trigliserid gitu, asam urat, terus juga apalagi fungsi-fungsi vital lainnya ada di medical check up ini. Terus bagi yang punya penyakit tertentu atau kondisi tertentu, ini udah pasti ya, ini rutin cek kontrol kondisi kesehatan. Apalagi untuk apalagi yang mengalami hipertensi ya, itu mohon dicek sesering mungkin untuk seperti tekanan darah seperti itu, karena hipertensi termasuk salah satu penyakit yang sangat perlu kita jaga ya, dicek secara rutin, karena kalau enggak kita itu bisa jadi
silent, penyebab yang tiba-tiba, penyebab penyebab terjadi suatu hal yang tidak diinginkan secara tiba-tiba gitu. Jadi kita harus rutin ngecek ya kondisi kesehatan kita. Ini beberapa saran aja sih ya, bisa Anda konsultasi lagi dengan dokter atau terapis ya, karena kalau saya bukan di sini kompetensinya, tapi tadi lebih ke nutrisi. Ini sebagai membantu ya untuk teman-teman gambaran 5 poin penting untuk untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Oke. Nah, jadi jangan lupa ya, ini poinnya 5 poin ini silahkan dijaga, dan please juga jangan bilang percuma. Misalkan percuma aja kita makan nutrisi yang baik, tapi misalkan nggak punya pikiran dan perasaan positif, nggak bisa olahraga, percuma. Oh, nggak gitu. Tapi tolong lebih positif lagi mindsetnya. Kalau kita punya nutrisi yang baik ya berarti disyukuri. Ini kita udah punya 1 poin nih yang mendukung daya tahan tubuh kita. Kita 4 poin ini impact dan energi positif belum punya, istirahat yang cukup belum punya, maintenance tubuh belum, aktivitas olahraga belum. Ya udah kejar yang 4 poin ini. Kalau kita udah punya nutrisi yang bagus, ini udah satu bekal yang bagus. Sebaliknya misalkan kita udah di bekal di A nih, di poin A udah memiliki impact mindset, pikiran positif gitu, udah bagus, ya udah kita kejar 4 yang lainnya ini, karena semua ini saling mendukung ya. Kalau bisa jangan cuma satu, tapi semuanya diperhatikan, dicukupi untuk guna meningkatkan daya tahan tubuh. Itu aja mungkin ya yang sedikit bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali atas segala kekurangannya. Mungkin kita bisa sharing ya di sini juga. Mungkin ada ahli herbal juga, ada terapis Tibbun Nabawi juga, dan ibu-ibu semuanya di sini yang udah smart ya tentunya, udah bisa sharing. Kita bisa sharing melalui Kulwap ini, atau jika ada yang ingin bertanya juga dipersilahkan kepada moderator. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.